Hai kids, jumpa lagi bersama saya dalam proses pembelajaran di hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang materi mengumpulkan data. Tentunya ini merupakan materi pertama di semester 2 kelas 6 yang akan kita pelajari bersama-sama. Untuk itu, siapkan alas tulis kalian dan simak video berikut ini. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja yang terdapat dalam materi mengumpulkan data, perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu tentang pengertian data. Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian. Data biasanya dalam bentuk angka, teks, atau gambar, dan juga dapat diolah dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan yang lebih lanjut. Data memiliki berbagai jenis, fungsi, dan manfaat, tergantung pada konteks dan tujuannya. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, data merupakan keterangan ataupun bahan nyata yang bisa dijadikan sebagai dasar kajian untuk menarik kesimpulan ataupun membuat kesimpulan. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi atau data yang relevan untuk tujuan penelitian atau analisis. Ada beberapa teknik umum yang digunakan dalam pengumpulan data. Yang pertama, teknik pencatatan langsung. Yang kedua, teknik wawancara. Yang ketiga, teknik penelitian. Dan yang keempat, teknik menyebarkan kuesioner atau angket. Nah, jadi kita akan belajar tentang bagaimana 4 teknik pengumpulan data. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam video, ada teknik pencatatan langsung, wawancara, penelitian, ataupun juga dengan menyebarkan kuesioner atau angket. Nah, teknik yang pertama adalah teknik pencatatan langsung. Apa itu teknik pencatatan langsung? Teknik pencatatan langsung atau teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap objek atau kejadian yang sedang diteliti. Data dikumpulkan dengan mencatat secara sistematis apa yang diamati. Contoh, penggunaan teknik ini adalah dalam penelitian lapangan seperti observasi perilaku manusia ataupun pengamatan alam. Jadi teknik ini ketika anak-anak melihat apa objek yang ingin anak-anak teliti, maka langsung dilakukan pencatatan secara langsung. Nah, apa sih kelebihan dari teknik pencatatan langsung ini? Nah, data yang diperoleh dari teknik pencatatan langsung ini lebih akurat dan objektif karena didasarkan pada pengamatan secara langsung. Yang kedua, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara real time dan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi yang sedang diamati. Nah, jika tadi kita membahas tentang kelebihannya, apa sih kekurangan dari teknik pencatatan langsung? Ternyata teknik pencatatan langsung membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar untuk melakukan pengamatan langsung. Namun, terkadang sulit untuk mengamati kejadian yang jarang terjadi atau sulit diakses. Nah, selanjutnya adalah teknik wawancara. Wawancara biasanya dilakukan oleh 2 orang ataupun lebih. Anak-anak pasti sudah pernah melakukan wawancara kan? Atau pernah disuruh melakukan wawancara sebagai tugas dari bapak dan ibu guru di sekolah. Nah, apa sih itu teknik wawancara? Nah,
Teknik wawancara ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden. Peneliti mengajukan pertanyaan tertentu kepada responden dan mencatat atau merekam tanggapan mereka. Wawancara ini bisa dilakukan secara tatap muka secara langsung ataupun melalui telepon dan video. Nah, apa kelebihan dari teknik wawancara? Memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan rinci tentang pandangan, sikap, dan pengalaman responden. Jadi kita sebagai peneliti akan berbagai hal yang merupakan objek dari penelitian kita kepada responden atau orang yang akan menjawab pertanyaan kita, anak-anak. Nah, dengan teknik wawancara ini juga memungkinkan bahwa kita sebagai peneliti untuk mengklarifikasi pertanyaan dan meminta penjelasan lebih lanjut. Jadi kita ketika bertanya, kita minta penjelasan dari responden atau orang yang menjawab pertanyaan kita secara langsung. Dan jika kita belum puas, kita bisa menanyakannya lagi terus-menerus hingga mendapatkan kata kunci dari pertanyaan kita. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan kekurangan dari teknik wawancara ini sendiri, anak-anak. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk melakukan wawancara, terutama jika jumlah respondennya banyak. Dan tanggapan responden dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan keinginan untuk memberikan jawaban yang dianggap benar. Selanjutnya, teknik menyebarkan kuesioner atau angket. Anak-anak, teknik ini melibatkan penggunaan kuesioner atau angket yang berisi serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada responden. Kuesioner dapat disebarkan secara langsung melalui kantor pos ataupun secara online. Jadi kita sebagai orang yang akan meneliti sebuah objek, anak-anak, kita menulis berbagai pertanyaan ataupun mengetiknya di selembar kertas dan kita akan memberikan kepada responden untuk diisi. Nah, apa kelebihan dari teknik menyebarkan kuesioner atau angket ini? Memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari banyak responden karena itu dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Data yang diperoleh dapat diolah secara statistik untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci. Sementara kekurangannya, tanggapan responden dapat dipengaruhi oleh bias atau ketidakjelasan pertanyaan. Dan tidak semua responden mungkin merespon atau mengisi kuesioner dengan jujur atau lengkap. Nah, yang terakhir kita akan berbicara tentang teknik penelitian. Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang tersedia, seperti buku, jurnal, laporan, atau basis data. Penelitian dapat dilakukan secara online maupun offline yang tergantung pada sumber data yang digunakan. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang luas dan mendalam dari berbagai sumber. Data yang diperoleh melalui penelitian seringkali dapat diandalkan dan memiliki validitas yang tinggi. Sementara kekurangannya adalah membutuhkan keterampilan dalam mencari, memilih, dan menganalisis sumber data yang relevan, dan terkadang sulit untuk menemukan data yang spesifik atau terkini. Anak-anak, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa setiap teknik pengumpulan data memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pemilihan teknik yang tepat tergantung pada tujuan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik populasi yang diteliti. Kombinasi beberapa teknik juga dapat digunakan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan valid. Jadi maksudnya anak-anak, dari 4 teknik pengumpulan data yang sudah kita pelajari tadi, ada teknik pencatatan langsung, ada teknik melakukan wawancara, penelitian, bahkan menyebarkan angket dan kuesioner, itu tergantung dari pemilihan teknik yang anak-anak mau pakai dalam pembuatan atau untuk meneliti sesuatu objek. Jadi kira-kira anak-anak bisa memilih atau juga bisa mempertimbangkan, kira-kira saya mau meneliti objek ini, teknik apa sih yang bagus untuk saya gunakan? Nah, itu tergantung dari anak-anak memilih teknik yang anak-anak gunakan untuk meneliti sesuatu. Dan yang terakhir, anak-anak, bahwa
Saya mempunyai satu buah pertanyaan untuk kalian. Menurut kalian, dari keempat teknik pengumpulan data yang tadi, mana yang paling mudah digunakan berdasarkan pemahaman kalian? Jangan lupa untuk meninggalkan jawaban kalian di kolom komentar ya anak-anak. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah anak-anak!